semuanya. Sekarang aku lagi berada di ruangan 1.6. Dan di sini saya akan mengerjakan video UAS Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Nugrahaini dari kelas 1 DPGSD dengan NIM 231012522109. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pancasila oleh dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Meriadi SH MPD dan Bapak Zaid Ahmad Fauzi MPD. Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Perumusan Pancasila diawali dalam sidang BPUPKI pertama dalam Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara. Kemudian memberi nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Berapa bulan kita bisa? 2 bulan. Sidang BPUPKI pertama pada 29 Mei 1945 pada 1 Januari 1945 dengan agenda membicarakan rumusan dasar negara. Muhammad Jamin, Profesor Supomo dan Insinyur Soekarno memberikan usulan atas dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, dan peri kerakyatan dan kesejahteraan. Pada sidang 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengajukan dasar negara, yaitu persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan sosial. Terakhir, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasional atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 22 Mei 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas membahas terkait usulan dan konsep mengenai dasar negara. Panitia kecil ini beranggotakan 9 orang yang dinamakan Panitia 9. Hasil dari Panitia 9 adalah Piagam Jakarta. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 bertempat di Gedung Pejambon. Sidang ini dimulai pada pukul 10. Sidang hari pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945. Di akhir persidangan dibentuk 3 panitia kerja. Pertama, untuk merancang undang-undang dasar. Yang kedua, panitia untuk mempelajari hal pembelaan tanah air. Dan yang ketiga, panitia untuk mempelajari hal keuangan dan perekonomian. Bahasan pertama dalam sidang kedua BPUPKI adalah mengenai bentuk negara. Terdapat perbedaan pendapat pelaksanaan dalam waktu proklamasi antara golongan muda dan tua. Perbedaan itu memuncak pada saat diamankannya Insinyur Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok untuk mempersiapkan
proklamasi tersebut, pada tengah malam Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Meda. Selanjutnya, Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan pada larut malam dengan Mr. Ahmad Subarjo, Soekarno, Khairul Saleh, dan beberapa anggota PPKI untuk merumuskan naskah redaksi proklamasi. Kemudian, pada pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 59 Jakarta, tepat pada hari Jumat jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah proklamasi dengan hikmat dan diawali dengan pidato. Sebagai sistem filsafat adalah hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai dasar fundamental, Pancasila memiliki fungsi penting, yaitu Pancasila diharapkan sebagai pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup masyarakat Indonesia. Dan Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan memiliki fungsi utama sebagai dasar negara. Pokok-pokok pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan. Pokok pemikiran kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat dan menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sebagai sumber etika politik memiliki makna bahwa dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, seluruh aspek yang menyangkut kekuasaan, kebijakan, dan yang berkaitan dengan publik dan pembagian kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religius, legitimasi hukum, dan legitimasi demokratis. Dalam pelaksanaan dalam penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan norma tertentu, yaitu asas legalitas atau dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan norma tertentu, yaitu asas legalitas atau legalitas hukum yang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, disahkan dan dijalankan secara demokratis, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengan moral yang berlaku. Dua macam, yaitu asal mula langsung dan tidak langsung. Asal mula langsung tentang Pancasila adalah asal mula yang langsung terjadi sesudah dan menjelang proklamasi sejak dirumuskan oleh pendiri negara. Asal mula tidak langsung adalah asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pengertian ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi secara umum adalah kumpulan gagasan, ide dasar, dan keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan berbangsa dan negara. Ideologi terbuka merupakan suatu ideologi
yang lahir dari nilai-nilai luhur yang digali dari budaya, adat istiadat, religius, dan norma-norma asli yang telah tumbuh, berkembang, dipelihara, dan diwarisi sejak zaman dulu. Makna ideologi bangsa dan negara. Pengertian Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan. Dalam kedudukannya, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Pancasila adalah sumber dari segala hukum. Hal ini tidak lepas pula dari eksistensi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 45 dan Pancasila. Ciri-ciri pemerintahan presidensial adalah dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui Badan Perwakilan Rakyat. Dibuatnya pembukaan Undang-Undang Dasar pastinya mempunyai sebuah tujuan. Tujuan bangsa Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencakup 3 hal. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Pengertian Pancasila menurut Muhammad Yamin adalah, menurutnya Pancasila rumusan yang menggambarkan cita-cita dan tujuan perjuangan bangsa Indonesia, yang menekankan bahwa Pancasila memiliki arti mendalam, yaitu menjunjung hak-hak asasi manusia, keadilan sosial, persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila adalah cerminan dari semangat perjuangan kemerdekaan yang harus dijaga dan diperjuangkan. Sejarah ketatanegaraan Indonesia dan perkembangannya dapat dibagi 4 periode, yaitu periode pertama pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945, periode kedua 27 Desember 1947 sampai 17 Agustus 1950, periode ketiga pada 17 Agustus 1950, periode ketiga pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, periode keempat 5 Juli 1959 sampai sekarang. Nilai-nilai terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi pokok-pokok pikiran yang membentangkan melawan imperialisme, kolonialisme, dan fasisme, serta membuat dasar pembentukan NKRI menurut nilai-nilai yang dikunjungi tinggi oleh bangsa beradab di seluruh dunia. Sedangkan lestari artinya mampu menampung dinamika masyarakat akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara. Pengertian konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituteur yang berarti membentuk. Dalam bahasa Inggris memiliki makna yang luas dari undang-undang dasar. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang bersalah. Sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 45, yang kedua Konstitusi RIS, ketiga UUD SRI, keempat UUD lagi. Keempat tata perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tahun perkembangan undang-undang. Pada Undang-Undang Dasar itu tuh yang pertama ada UUD 45, UUD atau Perda, peraturan pemerintah. Pengertian masing-masing lembaga negara. Yang pertama MPR. MPR merupakan lembaga yang permanen, bukan sebagai sidang gabungan, dan kepermanenan lembaga tersebut sebagai akibat adanya perangkat penuh sebagai sebuah lembaga. Yang kedua ada DPR. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan politik yang apabila dikaitkan dengan keanggotaan, maka anggota DPR merupakan anggota MPR.
Struktur lembaga negara sebelum amandemen. Yang pertama adalah MPR. MPR merupakan lembaga dengan kedudukan tertinggi dan memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Yang kedua, DPR. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang tidak bisa dibicarakan oleh presiden. Yang ketiga adalah Mahkamah Agung. Keempat adalah BPK atau Badan Pengawas Keuangan. Yang kelima adalah DPA. Setelah amandemen, kedudukan MPR menjadi setara dengan lembaga-lembaga lainnya. Di bawah Undang-Undang 1945, DPR membuat undang-undang, DPD mengajukan RUU. 3. BPK Badan Pengawas Keuangan. Terus ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Sejarah hak asasi manusia. Berawal dari dunia barat, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Ruang lingkup HAM, yang pertama hak pribadi, hak milik pribadi dan kelompok, sosial tempat tinggal seseorang berada. Yang ketiga adalah hak kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. Yang keempat adalah hak yang berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. HAM menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 hal untuk mempertahankan dalam kehidupannya. Pasal 28B, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28C, hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan pemenuhan dasarnya. 28D, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata pemerintah. Pasal 28E, hak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Pasal 28F, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28G, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan lindungan. Pasal 28H, hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang sehat. Pasal 28J, setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah paradigma dikembangkan oleh Thomas S. Kuhn dalam bukunya. Inti dari pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umumnya sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Volkshunsbund Hankam, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya Hankam. Pembangunan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu Pancasila dalam bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pancasila subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup, negara, dan masyarakat. Tridharma perguruan tinggi, yang pertama adalah pendidikan tinggi, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Budaya akademik. Ciri-ciri masyarakat ilmiah adalah kritis, kreatif, objektif, analitis, menerima kritik, menghargai prestasi, menghargai waktu, dan lain sebagainya.
Mata kuliah Pancasila memberikan saya pemahaman lebih dan penghayatan atas jiwa-jiwa dan nilai-nilai Pancasila kepada saya sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.